Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Yuskan Pascal, NRP 23203017 dari Prodi Teknik Geodesi Teras. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan data batimetri, model 2 dimensi dan 3 dimensi pada praktikum hidrografi kemarin di Kejawanan Cirebon menggunakan data RTK dan data pasut pengamatan. Untuk tahapan pengolahannya akan dijelaskan pada video berikut. Pertama, kita buka file Excel yang sudah diberikan, yaitu elevasi muka RTBM. Nah, di Himax ini sudah kita drag ke bawah datanya, lalu kita select semuanya sampai yang di akhir, terus kita copy, lalu kita buka notepad baru, lalu kita paste. Nah, setelah di copy dan dipindahkan ke notepad, lalu kita Ctrl S untuk meng-save. Nah, di sini kita jadikan namanya data pasut, dan untuk formatnya kita ubah menjadi TID. Nah, untuk SFS-nya menjadi AL file saja, lalu save. Lalu setelah di save tadi, kita membuka aplikasi Himax. Nah, di sini kita pilih project. Nah, buka praktikum kejawanan 2025. Kita open saja. Setelah sudah dibuka, kita buka type. Nah, lalu kita pilih single station, terus input, dan pilih data type, data pasut type. Nah, berikut adalah data pasut yang telah diinput dari software Himax. Kita close saja. Lalu setelah itu kita buka sampling. Nah, di sini buat line-line-nya sebenarnya saya sudah meng-sampling, tapi jikalau ingin membuka lagi, nah dari sini kita bisa melihat data-data yang terdapat error. Untuk yang ini tidak ada. Line 3 juga sudah tersampling menggunakan depth setting, weighted average, dan filter levelnya 1. Langsung kita auto sample, lakukan pada setiap line yang terdapat pada data kejawanan ini. Nah, seperti ini. Ini sudah disampling awalnya. Lalu setelah sudah melakukan sampling, kita ke result. Lalu nanti masuk ke kita selanjutnya masuk ke results. Nah, di result view kita ubah menjadi intervalnya tuh 2,5 meter, contours, dan calculate. Nah, setelah dikalkulate akan terlihat tuh garis kontur yang di pinggirnya. Nah, setelah itu kita menceklis tulisan show mark dan fill-nya, lalu kita calculate. Nah, akan terlihat konturnya. Lalu kita akan mengekspor dengan tekan export. Nah, di sini pakai user define. Lalu setelah user define kita tulis x, y, z dan depth. Lalu kita masukin northing, easting, echo depth, water level, depth, dan height. Untuk separator tabnya kita ganti ke tab, lalu kita tentukan tempat penyimpanannya.
Nah, pilih perjalanan, terus di sini XYZ, save, lalu di start. Ekspor telah berhasil. Lalu dari XYZ ini yang tadi kita telah ekspor, kita buka dengan Notepad. Nah, setelah dibuka, lalu setelah terbuka di TXT, kita copy semua yang ada di Notepad, terus kita pindahkan ke Excel untuk membuka di server. Nah, jangan lupa di bagian ekodep ini kita ubah datanya menjadi minus agar tidak terbalik menggunakan custom format dengan number custom. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi sini kita ubah menjadi minus. Kita ubah menjadi minus. Setelah sudah diganti menjadi negatif seperti ini, dan selanjutnya kita save saja. Nah, kita save jawaban ini. Nah, selanjutnya setelah sudah kita save, kita membuka aplikasi server. Nah, di sini kita new plot saja. Nah, setelah sudah, layoutnya kita ubah dulu sesuai layouting kita. Saya menggunakan orientation landscape dengan size A4. Nah, lalu kita pilih grid data di home, terus kita masukkan Excel yang telah kita buat sebelumnya. Masukkan. Nah, lalu setelah kita input data Excel tadi akan keluar data kolom seperti ini. Nah, kita sesuaikan aja. Saya di sini menggunakan X memakai yang kolom B jadi is, Y-nya buatin not, dan Z-nya memakai ekodep. Nah, ekodep ini data dari kedalaman sounding. Terus kita grading metodenya itu menggunakan triangulation linear interpolation. Lalu untuk number of nodes-nya itu saya di X direction-nya menggunakan 100 seperti di modul, dan Y direction-nya menggunakan 91. Lalu setelah langkah sebelumnya yang sudah dilaksanakan, selanjutnya kita akan memvisualisasikan kontur di mana. Di sini kita langsung saja menekan kontur, lalu memilih file grid yang telah dibuat sebelumnya tadi. Nah, bakal keluar plottingan kontur seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa klik 2 kali di kontur Excel ini, lalu pilih yang levels. Nah, di sini fill contours-nya kita checklist saja. Setelah itu, karena kita mengolah data bathymetry, jadi kita menggunakan preset color map bathymetry yang sudah tersedia pada aplikasi server ini. Nah, langsung kita oke saja. Nah, di sini bisa kelihatan untuk kedalamannya menggunakan warna dari untuk melihat kedalaman dari bathymetry. Dan juga kita bisa set koordinat sistem di sini karena daerah yang saya petakan adalah Cirebon, maka kita akan menggunakan UTM WGS 84 di zona 49S. Nah, karena Cirebon ini terletak pada zona 49S. Nah, langsung kita oke saja. Jadi sudah terset koordinat sistemnya, projectionnya memakai Universal Transformator di zona 49S. Nah, juga kita bisa ngasih skala dari warna pada kontur
yang telah kita layoutkan ini menggunakan color scale. Jadi kita checklist saja. Nah, di color scale ini kita bisa melihat skala dari kedalaman yang diwakilkan oleh warna. Nah, berikut adalah hasil layout dari data yang telah kita olah yang berbentuk 2 dimensi tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat layout yang 3 dimensi, kita bisa yang pertama kita copy dulu dan paste. Nah, bakal keluar yang keduanya di sini. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita select yang ini di map yang ini, terus kita klik kanan. Nah, kita add to map. Di add to map ini kita tambahkan 3D wireframe-nya. Nah, melalui grid yang Excel kejawanan ini yang tadi kita telah lakukan proses gridding. Nah, terbentuklah grid ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa menggunakan map tools dan trackball ini untuk melihat layout 3D dari data yang telah kita olah seperti ini. Tinggal kita sesuaikan posisinya agar mudah dipahami. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk proses layouting, untuk mengkasih informasi, terus mengkasih judul, kita bisa menggunakan tools-tools dari insert ini untuk menambahkan teks, polygon, dan bentuk-bentuk lainnya. Baik, berikut adalah layout peta yang telah saya buat. Di sini adalah model 3 dimensi dan 2 dimensi batimetrik kejawanan 2025 menggunakan data password. Selanjutnya, kita akan membuat layout seperti ini lagi, tetapi menggunakan data RTK yang telah diukur pada saat praktikum kejawanan kemarin. Untuk selanjutnya, kita bisa memasukkan Excel kejawanan menggunakan open data, dimasukkan kembali. Nah, yang membedakan untuk data RTK ini kita menggunakan water level WGS 84, teman-teman. Nah, di water level WGS 84 ini kita menggunakan data dari RTK. Nah, untuk notesnya kita samakan saja dengan sebelumnya. Untuk X-nya menggunakan 100 dan untuk Y-nya itu 91 sama dengan sebelumnya ya. Kita oke saja. Nah, ini yes, replace. Di sini kita bisa melihat dari grading data itu ada reportnya. Kita save saja. Nah, untuk memvisualisasikannya sama seperti sebelumnya menggunakan data password pengamatan itu, kita masuk ke kontur, masukkan file gridnya tadi, di open. Nah, ini adalah model 2 dimensi dari data RTK. Tinggal kita layout saja sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya sudah layout untuk data dari yang RTK, model 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan yang ini untuk data yang dari password pengamatan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa juga atur konturnya, bisa dilihat perbedaannya antara menggunakan data password pengamatan dan data 2 dimensi dan 3 dimensi RTK. Sekian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.